Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Hadiah Royani, asal saya dari Lampung. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Aisyah, berasal dari Riau. Perkenalkan, nama saya Ardiana Bilaya Rosda, asal dari Purwakarta. Perkenalkan, saya Ardia Risa Putri dari Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tertib ayat wa suwar. Yang pertama adalah pengertian ayat dan surah. Kata ayat secara bahasa mengandung banyak arti. Di antaranya ada yang pertama mukjizat. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 211, Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Yang artinya, tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 211. Yang kedua ada tanda atau alamat. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 248 yang berbunyi, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. Yang artinya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Yang ketiga ada ibrah atau pelajaran. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 103. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Quran Surat Hud ayat 103. Adapun pengertian ayat secara terminologis yaitu bagian terkecil, yaitu terpendek dari surah yang terdapat dalam Al-Quran, terdiri atas satu atau sejumlah huruf dan kalimat yang mempunyai arti. Menurut Al-Zarqani, ayat merupakan satu kelompok kata yang mempunyai permulaan dan akhir berada dalam suatu surah dalam Al-Quran. Ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam surah Al-Quran, sedangkan surah adalah sejumlah ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan kesudahan. Kata surah yang berbentuk jamak suwar berasal dari kata sisa air dalam bejana. Ada beberapa pembagian surah berdasarkan jumlah ayat. Yang pertama, as-sab'u at-tiwal. Dari kata tawil yang artinya panjang. Surat at-tiwal adalah surat yang panjang-panjang, jumlahnya ada 7. Karena itu sering disebut dengan as-sab'u at-tiwal, 7 surat yang panjang. Yang pertama contohnya ada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan Al-A'raf, serta Al-Anfal. Yang kedua ada Al-Mi'un. Dari kata mi'ah yang artinya angka 100. Surat Al-Mi'un berarti surat yang jumlah ayatnya kurang lebih 100 ayat. Yang ketiga Al-Matsani. Al-Matsani dari kata sana yang artinya mengulang. Menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Sa'id bin Jubair, disebut demikian karena Allah banyak mengulang tentang kewajiban-kewajiban atau disebut dengan al-faraid dan hukum-hukum syariat. Maka dari itu, yang keempat Al-Mufassal.
dari kata al-fasi yang artinya batas, disebut al-mufassal dari kata al-fasi yang artinya sekat atau pembatas. Sehingga dinamakan mufassal karena ayatnya pendek-pendek. Jadi demikian pengertian tentang tartib ayat wassuar. Ya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendapat ulama mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran. Nah, mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran, memang terdapat beberapa perbedaan pendapat. Misalnya, ulama Kufah, mereka mengatakan bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran yaitu 6.236 ayat. Sedangkan ulama Madinah mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran yaitu 6.217 ayat. Lalu ada juga ulama Basrah, mereka mengatakan bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran yaitu 6.204. Lalu ulama Syam atau Syria mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran yaitu 6.226 ayat. Sedangkan Ibnu Abbas, seorang sahabat, mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran yaitu 6.616 ayat. Nah, sedangkan yang kita ketahui dari SD sampai sekarang teman-teman yaitu 6.666 ayat. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa intinya pada semua pendapat mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran tidak kurang dari 6.000 ayat. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana sih atau kenapa sih terjadinya perbedaan pendapat para ulama mengenai jumlah ayat Al-Quran? Nah, yang pertama itu karena Rasulullah pernah membaca waqaf pada akhir ayat dan pernah membaca wasol pada akhir ayat juga. Jadi di sini timbullah praduga atau perbedaan pendapat di antara ulama. Yang satu mengatakan bahwa itu satu ayat, yang satu mengatakan bahwa itu bukan satu ayat. Kenapa? Karena merupakan sambungan dari ayat selanjutnya. Nah, yang kedua itu karena adanya fawatihus suwar. Nah, mengenai fawatihus suwar, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa fawatihus suwar merupakan satu ayat, dan ada lagi yang mengatakan bahwa fawatihus suwar merupakan bukan satu ayat. Nah, intinya Al-Quran itu terhimpun dari 114 surah dengan 6.236 ayat, dan itu merupakan riwayat yang paling rojih. Perbedaan pendapat ulama mengenai tartib ayat dan surah. Mengenai tartib ayat, semua ulama sepakat bahwa tartib ayat merupakan tauqifi dari Rasulullah atau merupakan ketetapan dari Rasulullah. Nah, sedangkan yang tentang tartib surah itu terdapat tiga perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa tartib surah merupakan tauqifi dari Rasulullah. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan merupakan ijtihad dari para sahabat. Kenapa? Karena ditemukannya perbedaan antara mushaf sahabat yang lain dengan sahabat yang satunya. Nah, yang kemudian yang ketiga yaitu ada yang mengatakan merupakan gabungan. Jadi ada yang merupakan tauqifi dari Rasulullah, tetapi ada campur tangan dari ijtihad sahabat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya, upaya penurunan Al-Quran berdasarkan kronologi turunnya. Terlepas dari kronologi turunnya sejarah ayat Al-Quran, ternyata ayat-ayat dan surat-surat disusun berdasarkan taufiki, yaitu telah ditentukan oleh Allah. Bukan hanya sekedar peletakan arti, tetapi mengandung misteri dan energi yang perlu disingkapkan. Secara tekstualis, yang kita tahu, membaca Al-Quran pasti diawali dengan surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Baqarah, lalu surat Ali Imran, dan seterusnya, dan ayat-ayat yang turun selanjutnya. Oleh karena itu, ulama kontemporer cenderung menjadikan susunan ayat dan surat pada mushaf sebagai tauqifi. Karena pemahaman seperti ini sejalan dengan konsep tentang eksistensi teks ajali yang ada di Lauhul Mahfuz. Upaya penanggalan bagian-bagian Al-Quran juga menjadi semakin kompleks dengan adanya asumsi bahwa surat-surat dalam mushaf Al-Quran merupakan wahyu orisinal
yaitu dengan pengecualian sejumlah kecil ayat pada beberapa surat. Surat-surat ini kemudian diklasifikasikan sebagai surat Makkiyah atau surat Madaniyah, yakni surat yang diwahyukan sebelum hijrah atau setelah hijrah, dan diupayakan penentuan susunan kronologis setepatnya dari seluruh surat. Apakah masuk kategori Makkiyah atau Madaniyah, dan penempatan surat-surat tertentu dalam rangkaian kronologisnya. Akhirnya, kita sampai di penjelasan materi terakhir, yaitu hikmah mengetahui tertib ayat waswar. Kita bisa mengambil hikmah bahwa dengannya telah menggugah para ulama dalam melahirkan karya-karya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kritikan-kritikan tersebut. Seperti karya Al-Khattibi dalam bukunya yang berjudul Bayan Ijaz Al-Quran, dengan jawaban bahwa tujuan digabungkannya berbagai persoalan yang dibahas di dalam satu surat agar setiap pembaca Al-Quran dapat memperoleh sekian banyak petunjuk dalam waktu yang singkat tanpa membaca seluruh ayat-ayat Al-Quran. Ada pula yang menjawabnya dengan alasan bahwa keanekaragaman persoalan yang dibahas dalam satu surah sesuai dengan fitrah manusia agar tidak timbul kejenuhan jika ia membaca satu persoalan saja. Selain itu, pemahaman akan Al-Quran didasarkan pada pendekatan filologis gramatikal. Pendekatan ayat per ayat atau kata per kata ini akan menghasilkan pemahaman parsial tentang pesan ayat Al-Quran. Bahkan, sering terjadi penanggalan semacam ini secara tidak semena-mena menanggalkan ayat dari konteks kesejarahannya untuk membela sudut pandang tertentu. Mungkin hanya itu akhir dari materi yang dapat saya sampaikan.